Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها." يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من أصبح آمنا في سربه, seseorang yang menjumpai pagi harinya dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, dalam kondisi sehat pada tubuhnya, indahu qutu yaumihi, memiliki kebutuhan pokok untuk satu harinya, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan telah diberikan untuknya dunia seluruhnya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, pada pagi hari ini kita dalam kondisi aman di tempat tinggal kita. Kita dalam kondisi sehat pada tubuh kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala melimpahkan keagungannya, anugerahnya, agar kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keseharian kita. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala berkata, al-hayatu hayatan. Kehidupan itu ada dua kehidupan. Al-hayatu hayatan. Kehidupan itu ada dua kehidupan. Hayatul abdani wa hayatul arwah. Kehidupan tubuh-tubuh dan kehidupan ruh-ruh. Wallahu yuhyi quluba awliyaihi wa arwahahum bi ikramihi wa lutfihi. Dan Allah tabaraka wa taala menghidupkan hati-hati hamba-hambanya dan juga ruh-ruhnya dengan cara memuliakannya, memberikan anugerah kepadanya. Maka kata Imam Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala, wala hayata lirruh إلا بمعرفة الله وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له وإلا فهي من جملة الأموات وإلا فهي في جملة الأموات ولهذا وصف الله من عدم ذلك بالموت فقال أو من كان ميتا فأحيينا. Setelah Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwasanya al-hayatu hayatan, bahwasanya kehidupan itu ada dua macam, hayatul abdan dan hayatul arwah, kehidupan tubuh dan kehidupan ruh.
Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghidupkan hati dan ruhnya auliyaihi, orang-orang yang dicintainya, orang-orang khususnya, dengan diberikan karunia, anugerah, diagungkan ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya, bahwa kehidupan ruh, kehidupan hati tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terjadi kecuali dengan ma'rifatullah, kecuali dengan mengenal Allah, wa tauhidihi, mengesahkannya, wa mahabbatihi, mencintainya, wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan menyembah kepadanya semata tanpa menyekutukannya. Wa illa, kalau tidak demikian, fahiya fi jumlatil amwat, maka ruh ini akan dianggap bagian dari mayat. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, mensifati sebagian kondisi manusia yang tidak memiliki hal-hal yang disebutkan tadi, mengenal Allah, mengesahkannya, mencintainya, beribadah kepadanya, sebagai mayat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang dahulunya mati, kata Allah, awaman kana maitan, apakah sama orang dahulunya mati, fa ahyaynah, lalu kami hidupkan, ya, wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya, yamshi bihi fin nas, dia berjalan di tengah-tengah manusia, kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, apakah sama dengan perumpamaan mereka yang berada dalam kegelapan-kegelapan dan ia tidak mampu keluar darinya? Tentu tidak sama. Syahidnya adalah, atau bagian ayat yang inti dan berkaitan dengan apa yang disampaikan Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah ketika Allah mengatakan awaman kana maita, awaman kana maita, apakah sama orang yang mayit? Dan mayit di sini maksudnya adalah mayitul arwah, mayitul qulub ya, mayat hatinya ini menjadi mayat, ruhnya ini menjadi mayat, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kemudian kami hidupkan. Setelah kami hidupkan, kami beri cahaya, yang mana para ulama menyebutkan maksud cahaya di sini adalah wahyu, wahyu yang Allah Azza wa Jalla berikan sebagai petunjuk, sebagai petunjuk ya, untuk mereka yang sebelumnya mayit. Lalu kemudian Allah hidupkan dan berikan petunjuk sehingga ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan. Apakah sama dengan mereka yang masih dalam kegelapan-kegelapan? Ia tidak mampu keluar darinya. Ya. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Tentu jawabannya jelas, karena pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban. Istifham istingkari, pertanyaan yang mengingkari pada hakikatnya. Tentu tidak sama. Di mana ada sinfun minan nas, ta'ifatun minan nas, sekelompok manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala hidupkan hatinya, hidupkan ruhnya. Allah berikan cahaya dalam kehidupannya sehingga ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan cahaya darinya. Sedangkan sinfun akhar, kelompok yang lain, kumpulan yang lain, bagian manusia yang lain adalah mereka yang dalam kondisi mayat, dalam kegelapan-kegelapan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mampu keluar darinya. Laisa bi kharijin minha, dia tidak akan keluar darinya. Menegaskan bahwasanya apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada orang-orang beriman itu suatu hal yang sangat berharga. La ya'rifuha illa man faqadaha, tidaklah mengetahui ya, keberhargaan atau kemuliaan
hal yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya kecuali orang yang kehilangan dan terhalangi darinya. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita terbangun, untuk kita salat, untuk kita datang ke masjid. An-Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang selalu berjalan, masya'in, ya, orang mereka yang terus-menerus berjalan dalam kegelapan malam. Dengan apa? Bin nurit tami yaumil qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Kenapa kita perlukan cahaya pada hari kiamat? Karena ada satu fase, ada satu tahapan di padang mahsyar kita sangat butuhkan cahaya, yaitu ketika seorang hendak melewati as-sirat, ya, jembatan yang terbentang di punggung jahannam, a'yadzan billah, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa in minkum illa wariduha, sesungguhnya setiap kalian akan memasukinya, masukin neraka, a'yadzan billah, semuanya. Makanya para tafsir mengatakan maksud memasuki di sini, ya, adalah ketika seseorang itu melewati jembatan ini. Karena jembatan ini pada hakikatnya terbentang baina dhahrai jahannam, di antara dua tepi, ya, jurang jahannam. Makanya orang melewatinya seakan-akan masuk di dalamnya. Nah, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan cahaya bagi orang-orang beriman. Ya. Makanya orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika melihat orang-orang beriman diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla, mereka akan mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami mau mengambil dari cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah, mundurlah ke belakang, carilah cahaya lainnya. Tentu mereka tidak akan mendapatkan cahaya apapun. Ya. Makanya salah satu, ya, mendapatkan cahaya di akhirat adalah sebagaimana sabda Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa wasallam, "Basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid." Ya. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang terus-menerus berjalan dalam kegelapan malam ke masjid. Ada dua salat di mana seorang berjalan dalam kegelapan malam untuk melaksanakan salat di masjid. Salat Isya dan salat subuh. Dan kedua salat ini yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam sebagai salat yang paling berat bagi orang munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat subuh dan salatul Isya. Mungkin sebagian dari kita menggambarkan kalau salat subuh berat itu sesuatu yang bisa kita fahami dengan baik. Mengapa? Karena memang sebelum subuh kan kita dalam kondisi tidur. Ya. Tapi bagaimana dengan salatul Isya? Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam ketika menjelaskan dan bersabda demikian, beliau sedang menceritakan tentang waqi'atu hal, tentang suatu kondisi dan peristiwa di masanya, di mana pada masa itu salatul Isya memang terjadi dalam kondisi malam sudah gelap. Ya. Makanya disebutkan dalam satu periwayatan, Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam melaksanakan salat Isya di mana para sahabat yang menunggu di masjid sudah tertidur. Nah, karena mereka menunggu antara maghrib dan Isya. Dan jangan kita bayangkan salat Isya seperti hari ini dengan penuh penerangan, cahaya, lampu dan seterusnya. Mudah saja orang, ya, datang masjid, pulang ke masjid, berangkat lagi, sesuatu yang sangat mudah. Tapi kala itu tidak demikian. Ya.
cahaya, penerangan. Tidak seperti hari ini. Dan aktivitas mereka dilakukan dari pagi sampai sore, sehingga malam itu yang benar-benar sebagai tempat peristirahatan, tempat beristirahat. Makanya disitulah Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam menyebutkan demikian. Makanya banyak sekali keutamaan yang Rasulullah sebutkan terkhusus pada salatul isya dan salat subuh. Misalkan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam mengatakan, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Seorang yang salat isya dalam berjamaah, maka seakan ia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-lail kullahu. Seseorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan dia salat malam seutuhnya. Karena salat subuh jauh lebih berat daripada salatul isya. Karena salat subuh jauh lebih berat daripada salatul isya. Sehingga alhamdulillah ya, kalau kita kemudian melihat Allah tabaraka wa taala menghidupkan yang tadinya kita mati. Kita berlaku pada diri kita ayat awaman kana maitan fa ahyainah. Yang sebelumnya kita dalam kondisi mati. Kenapa kita kondisi mati? Karena sebelum kita terbangun, itu kita dalam kondisi tidur. Tidur itu dalam firman Allah tabaraka wa taala disebut sebagai wafah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa. Ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, ketika memang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga mewafatkan jiwa-jiwa ini saat mereka tidak mati tapi dalam kondisi tertidur. Maka Allah sebutkan tidur itu sebagai wafah, kematian. Oleh karenanya kita ketika bangun dari tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala pujian kita persembahkan kepada Allah SWT yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyurun, kepadanya kelak kami akan dibangkitkan. Jelas ya bahwasanya sebelum kondisi kita terbangun untuk salat subuh itu masuk dalam firman Allah, awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran. Kemudian Allah tabaraka wa taala berikan diri kita cahaya. Ya. Salat itu cahaya. Salatu nur. Sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Jadi setelah kita mati, kemudian Allah hidupkan, yaitu bangunkan kita. Lalu kemudian kita bisa melaksanakan salat. Itulah cahaya yang Allah azza wa jalla berikan. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Sehingga salat ini menjadi bekal sebagai cahaya ya, dalam kehidupan. Hanya as-salatu nur. As-salatu nur. Salat itu menjadi cahaya. Ya. Karena dengan seorang melaksanakan salat, dia yujaddidul ahd, memperbarui kedekatan, keakraban, hubungan dengan Allah tabaraka wa taala. Hakikat dari salat adalah ittisalu ar-ruh, ittisalu ruhil abdi bainahu wa bain rabbih tabaraka wa taala. Terhubungnya ruhnya seorang hamba, ruhnya yang terhubung, hatinya yang terhubung dengan Allah tabaraka wa taala. Itu hakikat dari salat. Makanya Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di kajian yang lalu, menjadikan salat itu tempat atau perantara untuk beristirahat. Arihna biha ya Bilal. Buatkanlah kami ini beristirahat dengannya. Buatkan kami tenang dengannya. Salat sebagai aktivitas yang menenangkan, yang membuat hati itu beristirahat. Kenapa?
Kemarin sudah disebutkan bahwasanya orang yang masuk dalam sholat itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang masuk dalam sholat, ketika dia masuk dalam sholat itu benar-benar melupakan seluruh masalah dalam kehidupannya. Karena ia masuk dalam fase baru dalam kehidupannya, yaitu hubungan ruhnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di dalam sholatnya tidak lagi mengingat apapun yang berkaitan dengan dunia. Dan ini puncak dari keimanan. Mungkin itu jadi mungkin. Ia dalam kondisi mengucapkan dimulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar, ia sudah lupa seluruh masalahnya. Ada penyakit-penyakitnya, ada hutang-hutangnya, ada masalah keluarganya, semuanya terlupakan. Itulah hakikat dari sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, arihna biha ya Bilal. Makanya kemarin saya sebutkan maksudnya hadis sebagian salafus salih ridwanullahi taala alaihim wa rahimahum, ketika mereka hendak akan diamputasi kakinya, dipotong kakinya karena suatu penyakit. Ya. Lalu ketika disodorkan, diberikan kepada mereka untuk diberikan khamr agar tidak terasa begitu, mereka tidak mau. Lalu kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika dia sholat maka silahkan dipotong kakinya. Kenapa? Kok bisa demikian? Karena dalam sholatnya dia sudah berpindah ya, dari kehidupan duniawi, dari kehidupan hayatul abdan, dari kehidupan jasad, memasuki hayatul arwah, kehidupan ruh. Ia di alam yang berbeda, kondisi yang berbeda, sehingga ia tidak terasa apapun. Sehingga ketika dipotong kakinya, tentu secara manusiawi kemudian dia pingsan, tapi dia tidak sedikit pun dalam kondisi dia ingat dia akan dipotong, dia akan tidak, alas. Dengan ucapan Allahu Akbar selesai semuanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung dari seluruh problem, seluruh masalah, seluruh rintangan, seluruh apapun yang dialami dalam kehidupannya, sehingga selesai. Di mana tingkatan ini memang tidak mudah untuk dicapai. Nah, makanya kemudian ada tingkatan yang kedua. Kalau tingkatan yang pertama tadi memang orang-orang yang sudah khulas, orang-orang yang memang sudah benar-benar sangat murni keimanannya, ya, jernih jiwanya dan hatinya, melalui proses yang panjang atau karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan, sehingga ketika masuk dalam sholat memang benar-benar melupakan segala sesuatu selain dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya lihat seorang sahabat Khabbab bin al-Arat yang kemudian terbunuh, ya, Khubayb bin Adi dan seterusnya, ya. Ketika mau dibunuh, sebelum dibunuh dia minta untuk sholat 2 rakaat. Ya, minta sholat 2 rakaat. Maka katanya, kalau bukan karena kalian wahai Quraisy menyangka dan mengiraku akan takut menghadapi kematian, aku akan panjangkan 2 rakaatku ini. Tapi aku ya khawatir. Nah, kalian kemudian menyangka ketika aku sholat ini hanya mengulur-ngulur waktu biar aku tidak segera dibunuh. Maka aku sholat ya sebelum aku berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala secara hakikat. Ini mereka yang melupakan masalah memang. Ya, sholat itu membuat lupa totalitas. Karena dia kemudian benar-benar pasrah kepada Allah Taala. Sekali lagi, tingkatan ini tidaklah dicapai kecuali mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk mencapainya dengan proses yang panjang. Atau Allah Azza wa Jalla berikan karunia dengan proses yang lebih singkat daripada normalnya manusia. Tapi ada juga tingkatan yang kedua adalah mereka yang menjadikan sholat itu sebagai perantara untuk terangkatnya kegundahan, kegelisahan, kesedihan, fikiran dan seterusnya. Jadi ia masuk dalam sholat masih memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya, tapi ia menjadikan sholatnya itu perantara agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan urusannya, mengangkat seluruh problematikanya, memberikan solusi dalam setiap masalahnya. Dan ini normalnya keumuman manusia, ya.
Tentu yang saya katakan oleh kaum manusia, mereka yang beriman yakni. Ketika mereka sholat, ya menaruhkan, meletakkan seluruh masalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud dia berdoa, ketika rukuk dia berdoa, dalam berdirinya pun penuh harapan agar sholat ini menjadi perantara dan wasilah untuk menemukan solusi, untuk menemukan berbagai macam kemudahan dalam kehidupannya. Tapi tentu tingkatan yang pertama dan kedua ini berbeda. Tingkatan mereka yang masuk dalam sholat karena sholat itu melupakan seluruh masalah, dan memang sholat itu benar-benar menghubungkan antara dirinya dengan Rabbnya, dan antara mereka yang menjadikan sholat itu menjadi perantara. Dia masuk dalam sholat dengan penuh pikiran, penuh masalah, penuh problem yang ada dalam dirinya, kemudian meletakkannya semua di sisi Allah Taala untuk Allah memberikannya petunjuk dan solusi. Ya. Dua tingkatan itu adalah tingkatan keimanan. Ya, selama seorang dalam dua tingkatan ini, tingkatan keimanan, berbeda halnya. Yang ini lebih umum lagi terjadi pada manusia adalah dia tidak pernah peduli tentang sholatnya. Sholat ya sholat saja, sebagai bentuk rutinitas, aktivitas yang sudah dilaksanakan begitu ya. Seperti robot yang sudah disetting demikian. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala menganjurkan seorang itu ketika sholat ya untuk bergantian zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa tamus salam kepadanya. Kenapa demikian? Agar menyadarkan dirinya bahwasanya dirinya sedang melakukan aktivitas yang bukan hanya rutinitas, yang bukan hanya formalitas, yang tidak setiap kali Allahu Akbar dia Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, seperti sudah refleks begitu. Sebagian dari diri kita melaksanakan sesuatu sudah refleks saja. Ya, Allahu Akbar, habis itu langsung Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Bagi yang zikirnya atau doa iftitahnya demikian. Atau bagi yang Allahu Akbar langsung mulai dengan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Atau bagi yang sudah subhanaka, cuman itu saja. Berbeda halnya seorang yang masuk dalam sholatnya, dia sadar dia sholat apa. Lalu kemudian ketika memilih, dia pilih-pilih doa iftitah yang banyak itu, dengan riwayat dan redaksi yang beragam. Hari ini dia bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, besok dia bacanya subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, besoknya lagi Allahu Akbar kabira, besoknya lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat, besoknya lagi Allahumma rabba Mikail wa Jibrail wa ila akhirih. Subhanallah, orang kalau bisa mentanwi' ya, memilih doa dalam sholatnya itu benar-benar bisa menghadirkan hati. Ketika misalkan ruku, hari ini dia membaca subhana rabbiyal azim, besok subhana rabbiyal azim wa bihamdi, besok lagi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Begitu juga ketika sujud ya. Kemudian hari ini dia membaca doa Allahumma inni adnamtu dhanban katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik. Atau dia membaca Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Terus berubah-ubah. Artinya sholatnya ini benar-benar hidup ya. Tapi sebagian dari kita, atau mungkin banyak dari diri kita, kalau sholat sudah menjadi refleks ya, sudah otomatis Allahu Akbar langsung Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Langsung berikutnya Al-Fatihah, berikutnya surat yang pendek, tidak jauh-jauh dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kemudian ketika rukuk ya begitu-begitu saja. Subhan rabbiyal azim, tidak jauh daripada itu. Tidak ada doa, tidak ada apa. Halas begitu rutinitasnya. Ya. Makanya bagaimana kemudian salat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan as-salatu nur. As-salatu nur. Ya, salat itu sebagai cahaya, kemudian benar-benar menjadi cahaya. Ya. Memang sholat itu menjadi cahaya, tapi tingkat penerangan cahaya itu beragam ya. Ada cahaya yang sangat terang benerang, ada yang redup. Makanya Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam menyebutkan ya, bahwasanya seorang ibnu Adam itu keluar dari sholatnya dan tersisa dari sholatnya hanyalah at-tusu' atau ats-thumun, subu',
Nah, tersisa ada sholatnya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, terus begitu ya. Makanya alhamdulillah ya, kalau kemudian kita setelah selesai sholat bisa berzikir, kemudian bisa duduk di majlis taklim dengan niat i'tikaf ya, dengan niat i'tikaf ya, walaupun hanya sesaat ya, sebagaimana kalau dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa taala, i'tikaf itu bisa diniatkan dengan aqallu tuma'ninatin ya, dengan minimal tuma'ninah dalam sholat, duduk di masjid dengan i'tikaf sudah menjadi i'tikaf, menjadi pahala. Lalu kemudian menunggu sampai terbitnya matahari, kemudian bisa melaksanakan sholat duha atau sholat syuruk atau yang lainnya. Ya, subhanallah. Ini semua nur. Ya, ini semua nur. Ini semua cahaya. Belum lagi kalau dia mendengar firman Allah tabaraka wa taala, mendengarkan sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa tamussalam, di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan wahyunya itu sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami memberikan wahyu kepadamu. Yang wahyu ini bentuknya ruh. Wahyu ini disifati Allah tabaraka wa taala sebagai ruh. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wahyu yang disebut ruh, Allah Jalla wa Ala juga sebagai nur, cahaya. Makanya di antara hikmah ya, di antara hikmah di mana salat-salat yang dilaksanakan dalam kegelapan itu Al-Qur'an dilantunkan secara keras. Salat subuh dikeraskan bacaannya. Salat maghrib 2 rakaat dikeraskan. Salat isya juga demikian, 2 rakaat dikeraskan. Ya. Salat tarawih dikeraskan. Ya. Maka para ulama mengatakan memang di antara hikmahnya adalah salat demikian itu dikeraskan bacaannya. Karena salat ini itu dilaksanakan dalam posisi kegelapan malam. Ketika kemudian dilantunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, dia bisa mentadabburinya, bisa menghayatinya. Memang hikmahnya untuk memperdengarkan manusia Al-Quran di saat ia dalam kondisi gelap, di saat ia sedang membutuhkan cahaya, memerlukan cahaya. Berbeda halnya memang ya, kondisi seorang ketika sholat semuanya sudah terang benderang ya nih. Makna ini tidak lagi hadir dalam sholatnya karena dia dalam kondisi terang ya. Berbeda halnya kalau sholat kita seperti sholatnya para sahabat terdahulu, nggak ada cahaya, nggak ada penerangan, memang benar-benar gelap ya. Nabi yusalli subh fi ghalas ya. Rasulullah itu sholat subuh masih dalam posisi gelap gulita, sudah terbit fajar tapi masih gelap, benar-benar masih gelap ya. Makanya ketika kemudian ayat-ayat Allah tabaraka dilantunkan, memang akan menjadi sangat terasa bahwa itu adalah nur, cahaya. Sebagaimana Allah tabaraka sudah katakan, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu, kami jadikan ruh ini yang tadinya ruh ya, nuran, sebagai cahaya. Allah azza wa jalla sifati wahyu ini sebagai ruh. Mengapa? Ya, karena untuk mendekatkan, ya, menggambarkan, memudahkan kita untuk memikirkan bahwasanya sebagaimana tubuh kita itu bergantung kehidupannya dengan ruh yang melekat pada dirinya, maka kehidupan hati, kehidupan iman, kehidupan takwa seorang beriman juga melekat dengan ruh yang bentuknya adalah wahyu. Kalamullah dan kalamu rasulihi alaihi afdhalus salatu wa tamussalam. Karena wahyu yang disebut di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dua-duanya adalah bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah. Aku diberikan Qur'an dan yang semisal dengannya. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Kami turunkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-hikmah di maksudnya adalah ahadithul Mustafa alaihi afdhalus salatu wa tamussalam. Allah azza wa jalla jadikannya sebagai ruh, lalu kemudian Allah jadikan sebagai nur, cahaya. Karena petunjuk. Tubaddidudz zalam
Ya, memecahkan kegelapan. Ya, memecahkan kegelapan. Ya. Kegelapan maksiat, kegelapan syirik, kegelapan kebodohan. Semua itu zulumat. Maka bahasa Allah Taala tadi mengatakan zulumat. Kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Dia tidak akan bisa keluar darinya. Allah sebut ya kehidupan orang yang dalam kondisi maksiat, dalam kondisi bodoh, dalam kondisi lain. Ini semua adalah disebut sebagai kegelapan-kegelapan, bukan ya hanya satu kegelapan, zulmah, tapi zulumat. Dalam kegelapan-kegelapan. Ayatan billah. Oleh karenanya hadirin sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab di mana kita memiliki kehidupan dalam ruh, dalam hati kita. Makanya aktivitas subuh, aktivitas salat berjamaah, aktivitas kajian setelah subuh itu subhanallah memberikan dampak yang luar biasa. Ya, dampak yang luar biasa. Makanya para ulama melalui tajribah mereka, melalui pengalaman mereka mengatakan bahwasanya orang yang terbiasa sholat malam, di akhir malam, menjaga sholat tahajudnya, itu akan tampak cahaya akan tampak sinar dalam dirinya, dalam wajahnya, akan ada sorotan yang berbeda. Wajahnya itu bercahaya. Dirasakan bagi mereka yang merasakannya. Dzalika fadlullah, memang itu adalah karunia di Allah Azza wa Jalla berikan. Oleh karenanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, ya guru dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala. Ibnu Qayyim meriwayatkan ya, mengatakan, aku mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man wadhaba, seseorang yang merutinitaskan untuk mengucapkan ala ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Dua kalimat ini. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Ya hayyu ya qayyum. Setiap harinya antara sunnatul fajr, antara qabliyatul fajr dan salatul fajr dan salat subuh 40 marrah, 40 kali, ahyallahu biha qalbah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hidupkan hatinya. Ini wiridnya Ibnu Taimiyah ini. Ya. Wiridnya Ibnu Taimiyah ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala demikian. Man wadhaba, orang yang merutinitaskan untuk mengucapkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Kulla yaum, setiap harinya, ya setiap hari dia mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Ya hayyu ya qayyum la ilaha ant. Setiap harinya. Kapan? Baina sunnatil fajri wa salatil fajr. Antara qabliyah subuh dan salat subuh. Berapa kali? 40 marrah, 40 kali. Ahyallahu biha qalbah. Allah akan hidupkan hatinya. Ini bagian dari pengalaman, bagian dari tajrubah yang beliau lakukan. Ya, beliau merutinitaskan ini, beliau melakukan ini. Mungkin bisa jadi juga beliau mendapatkan hal tersebut dari guru-guru beliau, sehingga beliau mengatakan demikian kepada muridnya. Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, man wadhaba ala ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant kulli yaum baina sunnatil fajri wa salatil fajri 40 marrah ahyallahu biha qalbah. Ya, orang yang merutinitaskan mengucapkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Ya. Kita sering mendengar ini. Ya. Kita sering mendengar ini, tapi bukan dari diri kita, dari orang lain. Coba saja dengar. Sebagian orang sambil menunggu sholat subuh dia mengucap ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu wiridnya siapa? Wiridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya, bagi kita yang mengagungkan, yang memuliakan, inilah beliau wiridnya, salah satu wirid di antara wirid beliau yang beliau rutinitaskan. Kemudian beliau mengatakan ahyallahu biha qalbah. Ini semua berdasarkan pengalaman beliau. Bisa jadi juga beliau dapatkan dari guru-gurunya. Allahu taala ala wa alam. Tapi yang jelas itu yang beliau katakan, ya, dan didengarkan oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Ibnu Qayyim juga menceritakan itu ala sabilil iqrar, untuk mengikrarkan atau untuk mengiyakan, mengaminkan, bukan untuk mengkritisi atau membantah apa yang dikatakan demikian.
Maka ini semua ya aktivitas tadi yang dari awal terbangun, sholat malam, kemudian qabliyah, kemudian subuh, kemudian tadi bisa berzikir dengan ragam zikir, dengan doa dan seterusnya. Ini semua menunjukkan hayatul qalb, kehidupan hati. Ya, kehidupan hati. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan, ala qadri hayatil qalbi fid dunya yakunu syauquhu wa hirsuhu ala adh-dhafari bil hayatil kamilah fil akhirah. Baik. Sesuai dengan kadar kehidupan hati seseorang di dunia, sesuai dengan kadar kehidupan hati seorang di dunia, sekadar itulah ia memiliki syauq, rasa rindu, hirsuhu, rasa upaya, semangat yang keras untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan yang sempurna di akhirat. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala kan mengatakan ya, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya ya orang itu tidak selamat di akhirat. Yaum la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu tidak lagi guna keturunan, anak-anak, keluarga, harta pun tidak berguna. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang dan hadir kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa? Qalbun salim, dengan hati yang selamat. Ya, hati yang selamat. Hati yang selamat itu jelas selamat dari syahwatnya, selamat dari syubhatnya, selamat dari waswasnya, selamat dari godaannya, selamat dari bisikannya. Selamat. Ia menjaga, ya, ia menjaga, berusaha untuk mengosongkan hatinya dari ragam kemaksiatan, kelalaian, ghaflah yang kemarin disebutkan. Ya. Lalu kemudian menghiasi hati dengan keimanan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala, haqiqatul qalbis salim, hakikat dari hati yang selamat itu adalah ayyatajarradal batinu min kulli syahwah. Ketika jiwa, ketika batin itu memurnikan dirinya dari seluruh syahwatnya, wa iradati ta'arud amrullah tabaraka wa ta'ala, dan memurnikan jiwanya dari keinginan untuk melawan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa min kulli iradatin tu'aridu iradatahu, dan memurnikan dari setiap keinginan yang berlawanan dengan keinginan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah, ya, dan memurnikan dari syubhat yang bertolak belakang dengan kabar-kabarnya, firman-firman dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa min kulli mahabbatin tuzahimu mahabbatah, dan dari setiap cinta, maksud murni dari setiap cinta, tersucikan dari setiap cinta yang ya, menggeser, yang mendesak kecintaannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah haqiqatul qalbi salim. Salimun minal hawa, salimun minas syubhat, salimun minas syahawat, salimun minal wasawis. Ya, itu dia hakikat yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Oleh karenanya yang kita lakukan ialah bentuk-bentuk upaya, usaha agar kita kemudian hadir di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi qalbun salim. Ya. Makanya subhanallah, orang beriman yang memulai awal kehidupannya sebelum ia bekerja, sebelum beraktivitas, itu dengan sholat, dengan berzikir, dengan berdoa, berjamaah di masjid, ya. Itu subhanallah aktivitas yang kalau kita renungi, ini bukan aktivitas yang ringan, ya, bukan aktivitas yang mudah. Walaupun kita sudah terbiasa mungkin dari semenjak kecil, dari semenjak muda sudah terbiasa demikian. Demi Allah ini bukanlah aktivitas yang mudah. Ya. Dan demi Allah itu semua bukan karena kita yang terbiasa, atau kita yang kuat, atau kita yang hebat, lah, sama sekali. Itu semua adalah taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Orang bisa terbangun di akhir malam, sholat, datang ke masjid, berjamaah, itu taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kam wa kam, yani berapa banyak orang tidurnya sudah di awal malam, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak ada masalah, tapi juga tidak bisa terbangun di akhir malam, tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa sholat, tidak bisa la sholat witir, wala sholat qabliyah, wala sholat berjamaah.
Alhamdulillah kalau dia bisa terbangun lalu masih melaksanakan sholat ya. Ini dalam kondisi normal. Terkecualikan manusia itu tidak selalu dalam kondisi demikian. Kalau dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, dalam kondisi sakit, semua terhalangi. Maka subhanallah, orang yang terbiasa melakukan hal-hal yang baik sedemikian, ketika terhalangi pun Allah catat ya. Karena Allah yang menetapkan dirinya terhalangi, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pula menghalangi kebaikan yang Allah telah tetapkan dalam kondisi-kondisi normal untuknya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, subhanallah. Kalau kita menyaksikan dan merenungi bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengasihi hamba-hamba, mencintai hamba-hambanya, subhanallah ya, gak ada apa-apanya dengan aktivitas yang kita lakukan. Makanya Rasulullah alaihi wasallam menceritakan dan mengabarkan itu. Seorang hamba yang terbiasa melaksanakan sholat qabliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat berjamaah di masjid, ketika terhalangi, tersibukkan dengan sesuatu, tersibukkan karena sakit, tersibukkan karena ada kesedihan dan seterusnya, Allah tetap catat aktivitas rutinitas itu dalam dirinya. Karena dia terhalangi. Allah tabaraka wa ta'ala yang menghalangi, yang menentukan, yang menetapkan itu Allah. Tapi di sisi lain Allah tidak menghalangi kebaikan untuknya. Walaupun dia tidak melakukannya, tapi tercatat dalam sahaifu hasanatihi, dalam lembaran-lembaran kebaikannya yang Allah simpan kelak di hari akhir. Makanya subhanallah ya. Tentu itu semua kalau disadari dengan baik, direnungi dengan baik dari semenjak dia bangun. Subhanallah ya. Dia bangun, Rasulullah sudah mengajarkan orang mukmin itu bangun mengucapkan alhamdulillah. Yang diingat pertama kali Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimat-kalimat ini wallahi kalimat yang sangat dalam sekali. Kalau seorang itu mengucapkannya dengan penuh renungan ya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seperti yang saya sebutkan di hari yang lalu. Andai kata kita menyadari bahwasanya ada kemungkinan seorang itu ketika memejamkan matanya, rohnya tidak dikembalikan sama Allah, dibiarkan lanjut untuk dia wafat. Betapa banyak orang dalam kondisi sehat tidur habis itu sudah tidak terbangun lagi. Bukan karena penyakit, bukan karena apa. Subhanallah. Tapi karena sudah biasa kita tidur ya besok bangun. Siapa yang bisa memastikan setiap kali kita tidur kita bisa terbangun? Tidak ada. Jadi hakikatnya kalau kita mau tidur itu kita takut mati, kita gak akan berani tidur loh. Kita pasti akan terjaga terus mata. Daripada saya nanti bablas, ya mendingan saya terjaga saya pagi. Tapi kita nggak pernah memikirkan itu, ya tidur aja. Karena yakin dia akan bangun besok paginya. Yakin aja begitu ya. Subhanallah ya. Padahal Allahu a'lam apa yang akan terjadi di hari esoknya. Makanya sebelum tidur pun diingatkan sama Rasulullah alaihi wasallam untuk berdoa. Bismikallahumma ahya, bismikallahumma amut. Amut sudah diingatkan mati yani. Bismikallahumma ahya, dengan namamu ya Allah aku hidup, sebagaimana juga dengan namamu aku wafat. Agar kalau Allah takdirkan dia wafat, terakhir kali yang diucapkan adalah nama Allah tabaraka wa taala. Bismikallahumma ahya, bismikallahumma amut. Coba bayangkan betapa indahnya seorang kalaulah ditakdirkan wafat, kemudian dia sudah membaca doa ini. Akhir daripada kehidupannya adalah mengucapkan bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Pun ketika dibangkitkan kembali pertama kali diingat kembali lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Subhanallah yani. Tidur kemudian bangkit lagi. Allah hadirkan. Ya bukan ahyana ba'dama amatana sudah cukup sampai situ. Wa ilaihin nusyur. Di awal kita terbangun saja Allah hadirkan bahwasanya rutinitas seperti ini, tertidur kemudian bangun, itu akan terjadi ketika kemudian kita wafat lalu kita terbangun lagi, tapi terbangunnya di kondisi yang berbeda, yaitu di padang mahsyar, di hari kebangkitan. Jadi rutinitas tidur kemudian bangun, tidur kemudian bangun, itu Allah tabaraka wa taala gunakan untuk mengingatkan kita akan terjadi fase kehidupan yang sama dalam kehidupanmu. Nanti kamu akan wafat, setelah kamu wafat terbangun lagi. Makanya di akhirnya ditutup dengan wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan kelak. Yani kebangkitan itu nanti ketika di padang mahsyar. Ya di hari kiamat, ketika sudah di akhir zaman.
Walhamdulillah. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan segalanya, memudahkan, memberikan kemudahan, melangkahkan langkah-langkah kita, yang memudahkan langkah kita menuju kebaikan, sholat dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, ini orang yang merasakan kehilangan, dia adalah orang yang paling tahu tentang besarnya karunia ini. Tentang besarnya karunia ini. Oleh karenanya mengapa banyak dari orang yang sudah sekian lama tidak sholat, ketika dia mendapatkan hidayah dan petunjuk, jauh lebih rajin daripada orang yang sekian lama sudah terbiasa sholat. Karena dia pernah merasakan kehilangan. Ya. Subhanallah. Saya sering katakan kepada Santi, rasa kehilangan itu terkadang bagian dari karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan. Karena rasa memiliki, ya, itu seringkali melupakan bahwasanya kita sedang memiliki sesuatu yang sangat berharga. Tapi di saat Allah putus dengan penyakit, dengan kesibukan, dengan kekurangan harta, di situ kemudian kita merasa subhanallah, di hari-hari yang lalu Allah berikan ragam karunia yang sangat-sangat besar. Di hari-hari yang kemarin Allah Azza wa Jalla sangat bukakan banyak pintu-pintu kebaikan. Hari ini saya sakit, hari ini saya terbaring, sudah nggak bisa. Yang hanya dilakukan hanya istighfar, bertaubat, minta ampun, berzikir, dengan harapan Allah Ta'ala mengembalikan sebagaimana semula sedia kalanya. Walhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya. Allah mudahkan hari ini kita berjumpa, kita saling mengingatkan, menasihati, ya. Dan semua ini, ya, adalah taufik dari Allah Ta'ala yang membuat kita mendengarkan dengan telinga kita, dengan seksama, dengan sepenuh hati, dan seterusnya. Allah Ta'ala, illa bisa saja Allah Azza wa Jalla memalingkan kita. Ada saja kesibukan, ada saja membuat kita terlalaikan, ada saja membuat kita terpalingkan dari nasihat-nasihat ini. Tapi alhamdulillah, ya, sedikit banyaknya semoga ini semua menjadi pengingat bagi kita betapa banyak karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan, hidayah petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan, kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan, bukan karena kita orang yang berhak. Kita harus tahu, ya, bukan karena kita orang yang berhak, tapi karena Allah yang memberikan karunia dan keagungannya. Kita harus memiliki pandangan, ya, cara memikir yang benar, ya, berkaitan dengan karunia dari Allah Ta'ala. Jangan ada anggapan setiap Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada kita, kita merasa oh saya itu berhak mendapatkan ini dan itu. Berhak itu berarti kita memiliki, ya, kesempatan untuk menuntut. Ini hak saya. Ketika Allah tidak memberikan, seakan-akan Allah tidak memberikan hak kita. Gak ada. Tidak ada orang yang dia berhak hidup, dia berhak mati, dia berhak melanjutkan kehidupan, dia berhak sehat, dia berhak sakit. Gak ada begitu. Makanya tidak ada orang yang berhak masuk surga. Gak ada ceritanya. Rasulullah mengingatkan ini. Lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Gak ada orang masuk surga itu berhak karena amalnya. Saya berhak lah, saya sudah beramal, saya gak masuk surga. Gak ada begitu. Hatta anta ya Rasulullah, walaupun dirimu ya Rasul, hatta ana illa yataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah meliputi rahmatnya untukku. Makanya doanya orang-orang saleh, Allahumma amilni bifadlik wa la tu'amilni bi'adlik. Ya Allah, berbuatlah padaku dengan kemuliaanmu, janganlah berbuat kepadaku dengan keadilanmu. Bahaya, ya, orang meminta keadilan Allah itu bahaya. Ya Allah, saya butuh keadilanmu. Keadilan Allah itu bisa menghantarkan kita ke neraka. Karena para ulama mengatakan mereka yang mereka masuk ke surga itu bifadlillah, dengan keagungan Allah. Dan mereka yang mereka masukkan neraka itu bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Fatlub fadlahu wa la tatlub adlah. Maka mintalah kemuliaannya, jangan minta keadilannya. Allahumma amilna bifadlika wa la tu'amilna bi'adlik. Ya Allah, berbuatlah padaku dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu.
Wala tu'amilna bi'adlik, jangan berbuat padaku dengan keadilanmu. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala konsepnya tidak melakukan kezaliman sedikit pun kepada siapapun, hatta kepada orang kafir. Sehingga yang berlaku dalam diri mereka hari ini dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, itu mereka sedang menjalankan adlullah, keadilan Allah, bukan fadlullah. Ya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala seringkali mengungkapkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dzalikal fadlu minallah. Ya. Itu yang Allah azza wa jalla sering curahkan kepada orang beriman, mengingatkan, dzalikal fadlu minallah, walaula fadlullah, kalau bukan karena fadlullah, bukan walaula adlullah, walaula kadza, yani dzalika adlullah, enggak ada. Adil, kalau sudah adil itu siksa akhirnya, itu hukuman akhirnya. Kita tidak ada sedikit pun yang boleh merasa kita berhak untuk hidup. Enggak ada. Ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala yang memilih kita dari ketiadaan, lalu kemudian Allah pilih kita menjadi ada, maka Allah juga yang dengan adilnya, dengan fadlnya, dia memberikan yang satu diberi sehat, yang satu diberi sakit. Sebagai nasihat yang terakhir, ya, puncak dari keimanan seseorang, puncak dari keimanan seseorang, ketika dia bisa, ya, melihat cobaan-cobaan dalam kehidupannya itu sebagai pemberian-pemberian dalam kehidupannya. Ketika seseorang mampu melihat cobaan-cobaan dalam kehidupannya sebagai pemberian-pemberian dalam kehidupannya, dan ketika melihat atau mengkhawatirkan pemberian-pemberian dalam kehidupannya sebagai cobaan-cobaan dalam kehidupannya. Ya, gimana cara melihatnya? Setiap kali dia mendapatkan pemberian, dia melihat ini cobaan. Dan setiap kali mendapatkan cobaan, dia melihat ini adalah pemberian. Ya, maksudnya seperti apa? Ketika dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, berlimpahnya harta, dia khawatir, diliputi dengan ketakutan. Jangan-jangan ini hal-hal yang membuatku celaka, menjauhkan diriku dengan Allah. Jangan-jangan istidraj, jebakan ini jangan-jangan. Maka dia selalu menjaga dirinya, karena dia khawatir pemberian-pemberian itu dalam bentuk cobaan-cobaan. Sebaliknya ketika dia diuji sakit, diuji kurang, dia merasa itu semua pemberian. Inilah puncak dari keimanan. Ketika melihat cobaan sebagai pemberian, pemberian sebagai cobaan. Ya. Ketika dia melihat sakit, Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin itu jangankan sakit yang berat, yani yushaku syaukatan, ya, ada masuk duri satu aja, itu menghapuskan dosanya. Lihat, duri menghapuskan dosanya. Berarti cobaan menjadi pemberian. Cobaan menjadi pemberian. Ya. Di sisi yang lain, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, ketika Allah tabaraka wa ta'ala sudah mengatakan, ketika aku sudah memberikan peringatan, ketika aku sudah memberikan ragam, ya, penjelasan, lalu kemudian mereka tetap saja, ya, enggan, ya, justru Allah akan katakan, ya, Allah, aku akan bukakan, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa dengan hal-hal yang aku ingatkan mereka dengannya, apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Aku justru bukakan seluruh pintu baginya. Jadi dia memandang, kok saya dimudahkan, hati-hati. Jangan-jangan ini jebakan, jangan-jangan ini. Nah, dia terus begitu. Sehingga dia berjalan itu dengan penuh hati-hati. Dan ketika dia dalam kondisi terpuruk, kurang, dia tetap saja dia memiliki prasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, itu mungkin menjadi penutup dari nasihat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan karunia dan memberikan anugerah kepada kita hati yang tulus, hati yang selamat dari segala macam godaan dan was-was yang ada. Dan semoga nasihat-nasihat ini kembali kepada diri kita masing-masing, ya, kepada yang berbicara sebelum yang mendengarkan, kepada yang mengucapkan sebelum yang menyimak,
Dan semoga Allah Taala selalu memberikan kemudahan sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima ilmu, mendapatkan nasihat. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu mudah, wal mushkilu qabuluha, yang menjadi masalah itu menerimanya, melaksanakannya, menjalankannya. Tapi semoga Allah Taala ya, dengan baik sangka kita kepadanya, karena Allah yang memudahkan kita untuk memperdengarkan nasihat-nasihatnya, maka semoga Allah pula memudahkan kita untuk melaksanakan dan menjalankannya. Dengan ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.